Selamat pagi, Wonder Home People dan kawan-kawan Padewanasa. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga nggak bosen ya. Nggak ada yang lain soalnya. Jadi cuma saya yang ada di sini dan akan kedepannya sepertinya juga akan saya lagi. Jadi tolong jangan bosen. Oke, untuk hari ini adalah podcast literasi yang ke-8 ya, Mas Ihsan ya. Oh iya, perlu ini ada informasi terbaru, Mas Ihsan. Jadi kemarin sampai ke episode 7 kan kita pakai namanya seri podcast literasi. Terus saya dapat banyak masukan, mbok jangan hanya podcast literasi karena IP-nya terlalu umum gitu. Jadi mulai hari ini kita ubah, saya sendiri yang ubah menjadi podcast literasi berbagi. Apa terus? Apa itu? Oh, mantap. Oke. Di podcast literasi berbagi kali ini yang ke-8 kami kedatangan satu bintang tamu yang kalau kemarin teman-teman mengikuti podcast-podcast sebelumnya banyak yang mention beliau ini karena memang pergerakannya sungguh luar biasa. Kemarin sampai tadi malam aku coba kepo-kepo akun Instagram institusinya juga, wow, pergerakannya ini agak beda gitu, agak beda dengan teman-teman lain gitu. Nama pustakanya literasi TBM-nya apa ya, itu adalah Meraih Mimpi. Suatu nama yang menurutku cukup indah, dan kalau nggak salah, kalau meraih mimpi sekilas itu artinya kayak meraih mimpi gitu. Dan apakah itu benar, nanti kita tanyakan sama-sama bersama narasumber pada pagi hari ini, Mas Irsyad. Halo. Selamat pagi Mas Irsyad. Pagi Mas Adit. Mas Irsyad, nama lengkapnya kowe ngarepe iki ning kaos semua Mas, berarti iya. Muhammad Irsyadi. Muhammad Sidki Irsadi. Sidki Irsadi. Iya. Oke. Mas, konon kemarin waktu kita sempat ngobrol sedikit, dirimu itu bukan asli Jogja. Bukan. Dan dirimu itu aslinya adalah Jombang. Jombang, Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur. Kowe ijo apa Bang Mas? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Karena Jombang kan menurut banyak orang kan fraksi hijau atau merah kan gitu. Tengah-tengah berarti ya. Tengah-tengah. Oke Mas, seko Jombang kok bisa sampai di Jogja, di Sleman gitu. Awal mulanya jenengan itu kisahnya seperti apa? Jadi waktu itu emang saya SMK. Terus SMK udah di Jogja? SMK. Enggak, jadi SMK di Jombang. Oh, masih di Jombang. Terus ya waktu itu rencananya pengennya SMK kan ya buat kerja. Oh iya betul. Tapi ya orang tua pengen kita kuliah. Kita cari yang Jawa Timur, ternyata nggak ada yang terima Mas. Nah, di Jawa Timur? Iya, yang terima akhirnya cuma Jogja. Terima Jogja. Ya akhirnya memutuskan kuliahnya di Jogja waktu itu. Kuliah di Jogja? Jogja. Ya Mas, berarti nek pamane Jawa Timur ki biasanya biasanya kuliah di Jogja itu UIN. Ya, dirimu berarti di UIN? Bukan. Oh, bukan UIN. Nanti berarti Mas? Kita di MMTC. MMTC itu sekarang Sekolah Tinggi Multimedia. Yang di itu ketika Terminal Jombor ke selatan. Jalan Magelang sebelah CCM atau The Ritz. Nah, depan Indogrosir. Depan Indogrosir. Itu kalau nggak salah MMTC itu sekolah negeri ya Mas? Ya. Negeri karena masih di bawahnya Kominfo. Memang Kominfo. Sebelum kalau nggak salah sebelum 2010 itu kedinasan. Kemudian setelah 2010 itu mandiri, tapi tetap di bawah Kominfo. Oke. Oh sekarang Komdigi. Komdigi. Oke. Malah ngomong ke MMTC. Oke Mas, dirimu berarti kapan itu? Tahun piro Mas? Mulai ke Jogja gitu, sekolah di MMTC. 2015. Dan dirimu berarti ngekos di sini? Ngekos. Terus kalau hubungannya dirimu dengan Meraih Mimpi apa? TBM atau apa? Atau pojok pustaka atau pojok buku? Kalau Mimpi, kita Meraih itu sebenarnya awal mulanya karena di Jombang. Di Jombang itu Jombang sih, sejarahnya saya besarnya itu di Forum Anak. Forum Anak Jombang. Sampai Forum Anak Nasional. Jadi memang sebuah wadah kalau kita mungkin secara garis atau lebih muda ya kayak MPR DPR lah. Jadi kita mewakili anak-anak yang di daerah. Oh ada itu? Ada. Jadi kita ada pemerintah. Di bawah dinas. Beda-beda sih, ada yang dinas KB, ada yang macam-macam sih. PPPA ada juga. Jadi tergantung kota misalnya. Jadi dia namanya Forum dari Forum Anak Desa, kecamatan,
kabupaten atau kota, provinsi sampai ke nasional. Oh gitu. Nah. Berawal dari itu dirimu. Nah, kita itu Forum Anak Jombang sering kumpulnya di sebuah TBM juga, namanya RBGM, Rumah Baca Gang Masjid. Rumah Baca Gang Masjid. Setelah kita sering kumpul di situ, akhirnya kita sering ikut kegiatan mereka juga, sampai pada gitu ya? Akhirnya kita pengen nih punya perpus. Tapi waktu itu kan pikirannya SMK masih, berarti harus punya rumah dulu, punya tanah, dan istilahnya masih luas lah, masih besar lah, betul. Bukan belum mengerucut. Tuh. Dari situ akhirnya kuliah. Kebetulan saya jurusannya jurnalis. Terus teman saya liputan tentang gerobak sayur yang ada bukunya di Jogja. Waktu itu agak lupa sih, jadi memang agak lama, jadi 2017 waktu itu. Setelah itu saya survei di Jogja, itu emang unik, emang banyak lah ternyata yang gerobak sayur, delman, beca, tosa, motor. Nah, akhirnya terkerucutlah ide itu. Oh ya udah, berarti kita bikin gerobak. Gerobak literasi. Di mana dirimu bikin? Kan dirimu orang duwe omah ning kene. Iya, akhirnya karena berpikirnya udah ngerucut tadi, akhirnya gerobak. Ya gerobaknya akhirnya di kos. Depan kos waktu itu. Kosmu berarti? Iya, kos yang di Jombor. Meraen ini. Meraen. Kenapa dinamakan Meraen Mimpi? Apakah betul dugaan saya tadi meraih mimpi niate? Atau nek jenenge Meraen berarti jeneng daerahnya? Nama daerah. Jadi gitu. Itu emang istilahnya kita juga branding lah, dan kita kebetulan punya 3 perpus sekarang. Jadi kita nggak mau meninggalkan nama atau istilahnya identitas lah. Jadi kita tetap pengen bawa nama daerah. Jadi gitu. Yang di Jogja memang Meraen, dan memang kampungnya namanya Meraen, dan memang waktu itu kepikiran meraih deket lah istilahnya. Meraih. Area meraih mimpi, karena juga mimpi saya, dan mungkin juga ketika kita udah gerak sampai sekarang, mungkin juga mimpi orang-orang lain gitu. Dirimu tadi sempat ngomong ada 3. 3 itu maksudnya Meraih mimpinya jumlahnya 3 atau 3 beda-beda? Jadi kita memang sejak 2020 kita prosesnya 2017 sampai 2020, terus kemudian kita kan juga kepengen buka lah, tapi dalam artian bukan cabang sih. Kalau saya lebih enaknya harapan panjangnya adalah semua perpus nanti akan mandiri masing-masing, dengan jadi nggak usah pakai nama saya lah istilahnya. Jadi tapi setelah berbagai drama, jadi akhirnya baru bisa buka lagi itu ketika di rumah istri saya di Bekasi. Di Bekasi. Itu yang kedua. Tapi namanya bukan Meraen. Tetap balik ke nama yang daerah situ. Namanya apa Mas? Namanya Bukhil Residence. Bukhil Residence. Ini kayak jeneng perumahan ya. Iya, karena memang di perumahan. Di perumahan Bukhil juga. Iya. Namanya Woodhill. Woodhill Residence. Akhirnya Bukhil. Bukhil Residence. Buku. Taman jago pleset-plesetan ya. Iya, karena emang kan kerjanya kita marketing, jadi branding dikit lah. Itu yang kedua. Di Bekasi. 2023 itu Mas. 2023 di Bekasi. Terus yang ketiga ketika saya berkesempatan pulang ke rumah akhirnya setelah 10 tahun. Karena ibu sakit, jadi akhirnya saya mutusin buat ke rumah, akhirnya sekalian untuk adaptasi lagi lah sama tetangga. Akhirnya saya buat di rumah, namanya Samperin Buku. Yang di Jombang. Berarti dirimu mungkin mengelola 3. Dan masih hidup semua itu? Alhamdulillah masih hidup sekali. Balik ke Meraen dulu Mas. Balik ke Meraen dulu berarti itu berdirinya tahun 2020. Tapi aku tadi malam sempat membuka webmu, webnya meraenmimpi.org. Ini jarang loh teman-teman. Jadi saya berkegiatan, kenal sama beberapa teman-teman literasi itu
jarang yang punya website gitu loh. Makanya aku kaget ketika Merayakan Mimpi punya website gitu. Walaupun setelah kita ketahui memang juragane orang digital marketing itu. Tapi di situ di websitenya itu kata-kata aku agak lupa ya, tapi kata-kata awal yang tertulis itu adalah dari 17 sampah gitu. Nah, gue ceritanya apa ya Mas? Kok ketahuan dari sampah mewujudkan literasi atau gimana gitu? Ya, memang karena kita setelah flashback lagi ya. Jadi 2017 punya ide yang dari temanku itu, kemudian aku riset. Akhirnya tinggal duitnya dari mana, Mas? Oh iya, modalnya dari mana kita bikin gerobak itu. Padahal waktu itu dirimu masih kos. Iya, dan dan waktu itu memang sampai sekarang sih nggak mau ngeganggu keuangan pribadi. Ya, sepakat. Akhirnya mutusin di kampus itu memang produksi kertasnya itu banyak Mas kalau orang broadcast atau penyiaran. Sampahnya ya, sampah kertasnya ya. Khususnya kertas. Kertas ya. Naskah. Oh iya, proposal. Betul. Ya. Setiap orang itu mungkin berapa bundle lah istilahnya, berapa reel. Karena emang beda-beda kan. Mulai dari job desk, kemudian dari tugasnya ketika off air, on air, proposal sebelum kegiatan, revisi. Iya. Jadi mungkin satu orang tuh bisa lah kayak orang mau skripsi itu ya. Satu orang tok. Dan itu di satu matkul tok. Belum matkul yang lain. Gitu. Ya, akhirnya setelah itu bisnismu wangun juga ya. Akhirnya mutusin buat ngumpulin itu, ternyata luar biasa antusiasnya teman-teman. Sampai merambah ke semua Mas sekarang. Jadi kita nerima semua sampah daur ulang sampai merambah lagi ke barang bekas. Oke. Gitu. Pas dirimu sounding ke teman-teman di MTC di kampus, gue sing tok gowo apa Mas ceritanya Mas? Kok mereka bisa percaya ngasih ke dirimu gitu loh? Karena itu kan bernilai ekonomis gitu loh. Iya. Dipercayakan kepada dirimu, soundingnya apa ya Mas? Sebenarnya kalau percaya mungkin ada beberapa yang sinis ya. Karena mungkin ini mungkin buat kuliah, buat ini segala macam. Buat kehidupan sehari-hari. Ya, karena emang sekarang itu kalau ngomong doang itu kayaknya kalau nggak ada buktinya nggak akan percaya. Tapi ya waktu itu mungkin juga teman-teman banyak yang belum tahu kalau kertas itu bisa dijual, mungkin ya salah satunya. Tapi setelah beberapa lama ada akhirnya temanku yang ikut jualin. Gitu. Setelah tahu, karena memang jujur waktu itu masih ramenya di line. Line ya. WhatsApp masih itu belum rame lah 2017-an. Akhirnya kita ketika saya broadcast itu di line dan kita selalu ini sounding. Ini sekian berapa kilo hasilnya. Jadi semua sampai dan itu kita namanya tabungan sosial. Jadi kita selalu publish keuangan ini. Jadi benar-benar tak publish barang. Publish. Ada feedbacknya berarti ya. Jadi kita sampai sekarang istilahnya menghargai lah. Meskipun kalau orang awam atau ini cuma sampah. Akhirnya ya udah kita publish sampai sekarang. Dari yang manual cuma broadcast, sekarang alhamdulillah udah bisa di split sheet lah, dibantuin istri. Berarti sampai sekarang pun masih mengumpulkan itu? Masih. Oke. Waktu awal pendirian Mas, berarti dirimu sempat riset. Nah ya, aku suka kata-kata satu ini, riset. Nah dari risetmu itu kenapa yang mbok pilih adalah literasi? Terus kenapa akhirnya yang mbok pilih adalah nggawe gerobak? Pertama adalah ketika literasi kenapa enggak umpamane gawe pengajian apa menyantuni lansia gitu, tapi kenapa pilihannya literasi? Terus yang kedua kenapa gerobak? Kenapa enggak nyewa ruangan atau kenapa enggak tosa semisal tapi pilihannya gerobak? Nah, kenapa literasi dan gerobak? Yang pasti waktu itu karena ekonomis ya, yang awal ya. Karena memang setelah itu ngumpulin sebenarnya kita udah tahu nih siapa yang mau buat, tapi kita belum spill lah, karena kan uangnya belum ada, jadi cuma bapak ini bisa, dan kebetulan orang Merayan juga, wong lokal, jadi mantap. Balik untuk Merayan kembali ke Merayan lagi, jadi saya muter lah, kemudian teman saya, sahabat saya malah nyepil duluan, gitu, jadi selama saya ngambil sampah itu ada lah yang bantuin meskipun cuma sekali dua kali lah. Seringnya saya sendiri. Akhirnya teman saya ini curhat, ngomong kebetulan beliau ini
jualan mie ayam di kampus saya. Mahasiswa jual mie ayam? Enggak, jadi penjual mie ayam. Oke. Melebar sekali ya. Iya, karena memang sangat ini dan memang seru-seru. Apa teman saya ngomong terus ya siap-siap. Lah karena udah terlanjur ya udah sekalian saya nyampein, tapi waktu itu memang 2017 itu memang belum ada target Mas. Istilahnya nggak ngoyo lah, nggak maksain karena memang waktu itu tadi masih kuliah dan kebetulan memang suka organisasi, ikut sini situ, jadi ya kalau ada waktu ya mulung, kalau enggak ya nggak paksain gitu loh. Istilahnya mulung gitu ya. Iya, kalau kita enaknya mulung karena emang viralnya di Twitter gitu. Terus kemudian kenapa gerobak? Kita mikirnya adalah gerobak ini bisa didorong atau kalau bahasanya ergonomis lah. Ergonomis biar bisa anak-anak itu bisa bawa. Iya, berarti gampang dipindah gitu ya? Gampang dipindah. Tuh, terus kenapa literasi di bidang baca dan lain sebagainya itu sebenarnya karena kembali lagi ke Jombang waktu itu sebenarnya kita orang Indonesia atau mungkin seluruh dunia ya. Sebenarnya itu suka baca, suka minatnya ada, tapi ya kalau saya adalah kembali ke fasilitasnya. Fasilitasi ada nggak sih? Yang memfasilitasi. Oke, fasilitas ada. Kemudian lanjut lagi, deket nggak sama kita misalnya? Jarak sama si konsumennya ya. Iya, akhirnya waktu itu kalau yang di Jombang seringnya Bukalapak di Car Free Day. Kita ikut Togo ning Car Free Day. Masih relawan. Di Jombang, masih di Jombang. Masih di Jombang ya. Jadi dan sering keliling ke desa-desa. Mereka tuh sangat antusias, sangat lihat buku itu kayak lihat zaman sekarang ya, mungkin kayak lihat HP kayak kayak langka banget gitu loh, kayak bagus ya bukunya, ada gambarnya, bisa gerak segala macam, bisa pokoknya kayak orang dari zaman apa kemudian ketemu buku kok gumun gitu ya. Padahal ya sudah lama lah kalau kita lah kan akhirnya istilahnya dari pengalaman itu berarti memang ada kebutuhan di situ. Iya, jadi akhirnya kita ngarahnya ke situ. Jadi sampai sekarang kita fokusnya istilahnya masih di fasilitasi. Oke. Berarti khususnya yang di Merain ya Mas, yang Merain Mimpi itu konsep kerjanya gimana Mas? Maksudnya apakah itu dirimu cuma sendiri atau ada relawan di situ gitu untuk pengelolaannya? Kalau sekarang alhamdulillah 6 bulan terakhir kita udah oprek. Open recruitment. Tapi ketika 2017 sampai mungkin pertengahan 2024 karena kita baru opreknya itu Oktober 2024 awal Oktober atau akhir September itu saya sendiri dewean sendiri. Jadi kalau misal ada teman tadi yang saya cerita ya kayak pengen aja atau ketika saya memang pas sampahnya banyak ya saya daripada bolak-balik akhirnya minta tolong. Dan istilahnya waktu itu masih sahabat-sahabat saya sendiri lah. Ketika kegiatan ya aku bisa bantu dokumentasi. Aku ada bisa yang ice breaking. Ada bisa dongeng. Jadi waktu itu masih kalau orang sekarang apa ya istilahnya kayak aku kegiatan ini mau. Jadi kalau saya sampai sekarang nggak mau menganggap mereka relawan, lebih ke mitra. Jadi ketika di sosmed ya foto by kambil.yk karena itu betul punya teman saya. Kemudian kalau yang sering acara Lotelo namanya, Lotelo for Kids. Jadi memang dia EO akhirnya berarti top mention nih gitu ya. Istilahnya menghargai mereka kayak gitu. Berarti acara kegiatanmu sebenarnya apa Mas di Merain? Apakah cuma buat anak-anak Merain aja atau sebenarnya karena itu ada gerobak tok gowo keliling Jogja gitu atau piye? Waktu itu memang gambarannya gerobak dan P-nya keliling. Tapi karena waktu Covid kan. 2020 betul. Dan mulai Covid. Sebenarnya karena itu akhirnya targetnya saya percepat. Maksudnya dipercepat? Mulungnya. Waktu itu kan ketika awal kan kita nggak ada target mau jadi kapan. Ya, penting laku aja. Bayangin 3 tahun ya kan. Santai banget ya. Ya, betul. Akhirnya kita mempercepat. Terus kemudian kita tanyalah ke bapaknya kira-kira jumlah sekian cukup nggak bikin gerobak. Beliau katakan cukup. Ya udah Jadi akhirnya kita ngejar target di jumlah yang udah itu. Akhirnya kita mempercepat karena ada beberapa alasan. Bapaknya udah gak jualan lagi karena
COVID juga, nggak ada pendapatan lagi, kampusnya juga. Apa ya waktu itu istilahnya kayak yang pokoknya nggak boleh aktivitas lah. Aktivitas. Kemudian harus di rumah nemenin anaknya. Ya beliau curhat. Ibu kos saya juga biasanya ke pasar karena beliau ada toko kelontong ya. Mau nggak mau ya nemenin anaknya buat ngajari segala macam. Pokoknya curhat lah ya. Akhirnya wah momennya pas di situ buat ya, mempercepat dan ngasih istilahnya pendapatan buat bapaknya juga. Akhirnya percepat, bikin gerobak, akhirnya berjalan dan waktu itu cuma dipajang di depan kos saja. Dan akhirnya ya tadi karena COVID dan ini juga beberapa faktor sih. Karena mungkin saya bukan orang asli situ. Ya. Dikira yang punya gerobak ini adalah ibu kos saya. Jadi ya masih dianggap kayak apa ya, mungkin belum ya sampai sekarang sih kayak belum pas lah. Jadi rasa memiliki, jadi sebenarnya saya udah izin ke RT RW sampai sekarang yang beliau udah jadi lurah bahkan. Jadi ya masih menganggap kayak ya udah, jadi nggak ada yang, jadi kita sampai sekarang ya masih kayak izinnya saya belum seluwes kayak yang di Jogja, di Jombang sama Bekasi. Kalau Jombang sama Bekasi kita udah enak, istilahnya udah bahkan support sekali lah. Karena kan support kita itu sebenarnya nggak melulu masalah dana kan. Kita ada acara, kemudian undangan ada yang datang banyak, kita udah seneng. Karena yang publish adalah RT RW atau mungkin desanya, kan enak. Ya betul sekali. Kemudian yang di Merak ini belum. Jadi saya masih istilahnya sistemnya kita masih apa ya kayak Bukalapak tapi di gerobak itu. Jadi kalau dan kita nggak ada ini. Bedanya sama TPN lain, kalau mungkin mereka ada apa istilahnya label, ya kan, kemudian dinomori kayak pustakawan lah. Nah, kita nggak ada. Di bukunya ya? Nggak ada. Kita nggak ada. Kita cuma stiker. Jadi kalau orang nanya koleksimu apa, kita cuma ada stiker, kemudian kita foto koleksinya, kita fotonya ini kita share ke story, storynya ini kita masukin ke highlight story di IG. Kayak gitu. Dan kita juga nggak ada absen, nggak ada apa namanya, istilahnya yang kaku-kaku kita nggak ada lah. Karena kita, tadi targetnya memang menengah ke bawah. Berarti disesuaikan dengan backgroundmu juga ya? Iya. Oke Mas, nek di Merayakan Mimpi kan, aku juga kemarin waktu lihat IG ini kan banyak volunteer macam-macam kan. Nah itu kegiatannya apa Mas bersama volunteer itu? Kegiatan itu apa? Kayaknya nggak di Merayan juga deh. Ya. Maksudnya ke tempat-tempat yang lain gitu. Jadi kita memang tadi selain tetap terbuka untuk yang tadi gerobak, kita sebenarnya tadi pengen, jadi kita setiap tahun itu sebenarnya mikir cara apa yang untuk buku saya atau buku kami ini, buku Merayan ini biar bisa bermanfaat. Ya. Kita banyak cara lah. Kita waktu itu sempat juga istilahnya siapa yang mau pinjam buku kita anterin gratis. Oh gitu, sampai gitu? Iya. Kemudian tapi kalau di luar ring road bayar. Nah, di luar ring road ya. Jauh banget soalnya kan. Kadang undangmu mepet ring road ya. Iya, minimal 3 buku segala macam. Kita merasa masih gagal lah sih. Belum cocok atau mungkin ya mungkin segmentasinya beda ya. Kemudian kita cari akhirnya buka lapak kayak di Car Free Day, alun-alun, tapi kita merasa kayak ada 2. Sudah biasa, yang kedua sudah ada TBM lain kan biasanya kan, daripada yang kita lebih eksis sebelumnya, daripada kita ganggu atau istilahnya mungkin juga gimana lah. Akhirnya kita mutusin sebenarnya awalnya itu tadi diajakin temen, tadi yang EO tadi, teman saya punya EO, kebetulan dia ada kegiatan outbound, wisuda TK, wisuda PAUD. Ulang tahun, bahkan kita apa namanya ngomong, boleh nggak ketika kalian kegiatan karena kebetulan anak-anak, boleh nggak ikut nimbrung, kita buka lapak baca gratis, gak usah bayar. Kita yang bawa, kita yang gelar sendiri lah sebenarnya. Akhirnya berjalan itu bisa dan hampir setahun lah waktu itu. Akhirnya kita nggak nyangka respon orang-orang minta nge-DM atau ke chat kita, boleh nggak kesini. Akhirnya ya udah, akhirnya ketika 2024 lah istilahnya kita lebih
waktu itu 3 bulan sekali waktu itu. Seenggaknya. Sekarang alhamdulillah 2024 mulai 2024 ini sebulan sekali. Kita keliling ke beberapa tempat tapi tadi setidaknya sebulan sekali. Itu akhirnya pondok, panti, kemudian tadi ulang tahun. Jadi semua segmen tapi memang kebanyakan anak-anak. Yang dewasa itu baru 2 kali di 0 km sama kegiatan di pantai Parangkusuma waktu itu. Jadi kita alhamdulillah udah keliling semua pantai. Udah 3 kali kalau nggak salah, apa 2 kali gitu. Buka di pantai kan Mas? Kita buka di pantai. Waduh berarti. Pol. Oke Mas. Berarti dirimu sampai sekarang bergeraknya dengan teman-teman relawan. Sekarang ya. Nah teman-teman relawan itu sebenarnya sopo toh Mas? Dan maksudnya kenapa mereka bisa merapat ke tempatmu gitu loh? Karena sependapatku ya banyak gerakan-gerakan literasi orang-orang yang punya ruang literasi TBM lah bisa dikatakan gitu, mereka agak perkembangannya agak pelan atau tersendat karena masalah SDM gitu loh. Betul. Karena biasanya itu ruang-ruang literasi itu kepemilikannya personal gitu kan. Jadi ketika si personal ataupun istri atau adik kakaknya itu nggak ada yang bisa megang, ya off kan gitu. Tapi kalau ada relawan itu istilahnya selalu ada yang bisa megang itu TBM gitu loh. Karena itu bisa terbukti dengan beberapa TBM seperti tempatnya Pak Muhsin Khalida misal itu namanya itu kan beliau memakai relawan juga yang mahasiswanya sehingga bisa terus berputar gitu. Nah, dirimu sendiri kisah relawannya seperti apa? Jadi memang sepakat juga sama Mas Adit memang kita melayani itu belajar dari teman-teman yang lain yang sudah terjun dari banyak hal termasuk tadi yang sistem kita kenapa kita nggak pakai label segala macam, nggak ada denda, mau buku hilang, buku rusak bebas. Yang penting tadi kita fasilitasi buku mereka bisa dapat, mau nggak dibalikin ya udah. Karena stok buku alhamdulillah kita banyak. Dan untuk relawan kita sebenarnya juga agak was-was. Oh gitu juga ya. Dalam artian kita bangun melayani ini istilahnya cukup luar biasa ya, maksudnya harus mulung dan segala macam. Dan kita juga sebenarnya ketika oprek juga kepengin Mas, pasti kepengin. Tapi tadilah kita banyak perputaran otak lah, istilahnya gimana caranya mereka itu setidaknya tidak seleksi alam. Soalnya kalau ketika seleksi alam hilang nggak ada kabar, kita kelimpungan kan, karena kita sudah ngasih tanggung jawab tapi tapi tadi relawan nggak bisa dipaksa, akhirnya memutuskan berani untuk benar-benar oprek itu ketika September itu tahun kemarin, jadi Juli Hari Anak Nasional 2024 itu kita dapat hibah dari TGR apa? Traditional Game Returns. Jadi dia fokusnya memang di mainan tradisional. Kemudian kita ada kegiatan sama mereka di SMK berapa lupa yang dekat Giwangan, SMK Muhammadiyah. Kemudian mereka syaratkan untuk kita kegiatan mainan tradisional ini sebulan sekali. Sebenarnya kita ya udah biasa, kita emang sebulan sekali udah gerak kok. Tapi bedanya adalah kalau yang biasanya kita pakai mainan sendiri, dalam artian minimal 3 orang lah cukup. Cukup karena nggak sudah ada awalnya. Jadi cukup saya, kemudian sudah ada bagiannya ice breaking, kemudian dokumentasi sudah ada, 3-4 orang udah cukup. Karena mainan kita per pos. Jadi mereka nanti dibagi kelompok, kemudian berputar. Tapi ketika TGR ini mainannya banyak Mas. Oh gitu. Melebihi dari pihak yang kita. Macam-macam. Mungkin ada 10 lah. Kalau mau di 10 tipe mainan gitu. Dan mereka masing-masing ini perlu pendampingan karena main tradisional. Beda kalau edukasi mungkin cuma ngomong ketika di awal enak. Yang ini, yang ini. Nah, kalau ini kan harus didampingi. Karena memang istilahnya tradisional memang mungkin juga mereka belum kenal, mungkin belum tahu. Ya akhirnya di September ya udahlah, karena kita butuh buat pegang
mainan ini akhirnya kita berani oprek. Via apa? Nah, tapi kita memang nggak seperti, jadi kalau orang nanya Merayan itu apa? Kita itu komunitas. Ya, okay. Kita belum organisasi, belum yayasan, belum, pokoknya dalam artian belum struktural lah. Ketuanya siapa, bendara, kita belum ada. Itu belum ada. Karena tadi kita masih cair gitu ya. Kita pengen gitu. tuh yang fleksibel, nggak mengganggu kegiatan orang, kegiatan relawan. Pokoknya kita sama-sama nyaman lah. Nah, jadi kita sampai sekarang sebenarnya 6 bulan itu kita belum punya formulasi yang merain banget. Oke. Dan jadi kita oprek itu via semua sosmed kita, di web juga sudah ada. Jadi kita buka selamanya, Mas. Oh gitu. Jadi karena saya bukan menghilangkan relawan, apa istilahnya meremehkan, tapi kan selalu ada yang pulang pergi kan ya. Akhirnya kita tadi ya. Dan seleksi alam itu ini yang kita minimalisir. Akhirnya kita putusin buat selamanya. Dan memang kita sudah di form kita ngisi nggak sampai 5 menit, kita nggak ada usia berapa minimal, nggak ada backgroundnya. Dari segala macam latar ada yang berapa? Ada. Jadi memang kita benar-benar gimana caranya itu mereka nyaman dan istilahnya nggak ada beda jenjang SMK kerja. Nah itu yang kita pengen kayak gitu, Mas. Terus ketika relawan ini merapat di Merayan Mimpi, itu mereka itu istilahnya kamu beri job desk apa, Mas? Nah maksudnya apakah itu tadi nggak terikat ya? Tapi nggak terikatnya itu piye men, mereka umpamanya ketika ada kegiatan gitu mereka diajak atau mereka punya tugas khusus gitu? Jadi kalau untuk di relawan ini yang kita oprek itu memang sebenarnya kita di form itu sudah ada beberapa tugas sebenarnya, desain, dokumentasi, acara dan segala macam. Tapi itu sebenarnya menyesuaikan ketika kegiatan. Tapi pada kenyataannya ternyata memang tadi kita Merayan memang belum punya formulasi yang Merayan banget lah misalnya. Akhirnya ya kita memang jujur memang belum ada tugas. Kita brief, kita kenalan tentang Merayan itu seperti apa, kemudian tugasnya kita memang bener, kita nggak ada kayak suruh follow aja, kita nggak ada sebenarnya. Kita kayak bilang simple berarti ya. Iya, kita nggak butuh followers, kita cuma butuh teman-teman like atau share komen itu udah cukup banget. Nggak follow nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian nggak ada tugas, kemudian pokoknya istilahnya masih tadi belum ada formulasi. Akhirnya ketika 6 bulan ini yang baru berjalan itu hanya desain. Karena kita di grup kita selalu istilahnya cuma nanya, kami punya kegiatan sekian, bisa ada yang bisa bantu nggak? Tapi itu tadi kita ngomongnya dari yang form. Oh kemarin yang ini milih desain, saya bisa bantu nggak? Kayak gitu. Berarti, dan kebetulan Desember sampai Maret ini semua yang desain bukan satu orang yang sama, Mas, beda semua. Jadi yang istilahnya kalau yang berjalan dari form itu baru desain, Mas. Tapi untuk yang kegiatan itu beda lagi, Mas. Jadi kalau kegiatan itu kita oprek lagi karena setelah ini salah satu mungkin semua yang mengalami ya. Ketika dimasukkan grup silent. Betul. Ya udah akhirnya kita nggak pernah akan maksa, tapi kita juga belajar dong. Kita nggak mau kalian masuk kemudian nggak ngapa-ngapain gitu ya. Akhirnya kita 3 bulan sekali kita evaluasi, Mas. Berarti biar sama-sama belajar juga. Biar dua arah. Kenapa saling bermanfaat gitu. Iya. Tapi kalau memang sudah dijapri pun nggak ada bales, saya mohon maaf, izin kick, keluarin grup, kita oprek lagi terus. Dan ketika kegiatan kita oprek lagi karena tadi di grup relawan kita belum ada yang ada lah, tapi cuma 1-2, nggak semua lah istilahnya nggak. Jadi kita itu setiap kegiatan Merayan itu nggak pernah full relawannya Merayan. Jadi selalu ada tambah-tambahan gitu orang baru gitu, Mas. Menarik, Mas, karena kembali lagi ini yang cukup susah ketika mengelola komunitas organisasi kan masalah relawan gitu ya, anggota relawan itu kan karena nanti sistem terikat apa enggak terikat, terus mereka biasanya teman-teman muda itu juga ada kegiatan lain dan sebagainya macamnya, terus
biasanya itu tadi Mas, sing silent macam-macam itu kayaknya pertimbangan cost benefit juga kan kayak gitu toh, biasanya juga itu yang bikin tricky juga masa relawan gitu. Tapi juga ini Mas, ketika dirimu ini setengah zaman ini tadi cerita, banyak termention ketika dapat bantuan dari ini, terus untuk kegiatannya juga dapat bantuan dari ini, dokumentasi dapat bantuan dari ini. Nah, berarti itu kan dirimu berhasil membuat suatu jaringan gitu Mas. Nah, ini konsep yang kamu pakai dulu ya Mas untuk bisa dapatkan jaringan sehingga mereka percaya dengan meraih mimpi ini terus mau membantu gitu loh, baik dari sisi sumber daya manusianya ataupun dari ngasih buku dan sebagainya macamnya. Itu cara untuk memperluas jaringan dan memberi kepercayaan pada mereka untuk ikut terlibat di Merah ini seperti apa? Sebenarnya kunci utamanya kita di narasi di sosmed sih Mas. Narasi sosmed. Kebetulan kita semua aktif di Instagram, TikTok, Twitter atau X, YouTube juga. Mana YouTube juga ya? Kita short sama di feed ada. Kemudian di web juga. Facebook juga ada, tapi kalau di Facebook itu masih pakai atas nama saya pribadi. Nah, di sosmed ini yang saya paling viral atau sering banyak interaksi itu di Twitter memang. Twitter ya? Twitter. Karena saut-sautan itu Twitter. Iya. Nah, jadi di Twitter ini kita istilahnya belajar juga dari ya ini enaknya kita istilahnya bermedia sosial ya. Positifnya kita juga belajar lah dari TBM yang lain yang kebetulan. Jadi kita istilahnya nggak mengejudge yang punya TBM yang mohon maaf mungkin yang sudah umur atau yang ini nggak melek atau segala macam. Ya faktanya memang kayak gitu. Tapi dalam artian kita juga yang di sosmed itu hampir semua yang aktif itu yang muda-muda memang yang 40 ke bawah lah istilahnya. Dan akhirnya kita belajar dari beberapa TBM. Mereka bermain narasi lah istilahnya di kata-kata. Tapi itu bukan dalam arti menipu ya, karena memang real dan memang ada. Dan memang akhirnya kita juga sering interaksi lah ke beberapa akun yang gede di Jogja. Kemudian kita ikut nimbrung kayak sampah kemarin, kita rame lagi. Kalau di Twitter kita sering viral tapi juga sering hilang. Dalam artian ya sebenarnya tadi orang-orang itu antusias. Tapi tadi kayak ketika mereka DM atau kita udah balas nggak ada lagi. Gitu, Tapi tadi sih akhirnya banyak ketika ada beberapa yang membantu termasuk yang web. Web ini yang bikin adalah dari tahunnya dari Twitter. Oh gitu. Dibantu bikin berarti. Iya. Jadi 2022 apa 21 gitu. Dia tahu dari Twitter, tapi malah nge-DM-nya DM IG. Kemudian beliau nge-DM, beliau cerita dan juga udah buat postingan tahun kemarin kalau nggak salah. Beliau itu dari Kalimantan. Kalimantan. Orang Kalimantan dan punya perpus juga. Ya, tapi tadi berhalang segala macam, akhirnya berminat. Boleh nggak kita bantu buatkan website? Kita kayak kita kan dan itu gini, kita kalau tawaran tuh malah boleh berapa? Maksud dalam artian hostingnya berapa, domainnya berapa? Beliau mengatakan nggak perlu, gratis. Akhirnya berjalan udah 2-3 tahun. Jadi kita karena gratis ya, kita ngupdate website itu cuma setahun sekali. Kan tadi kayak menghargai dan juga gratis lah kita mau sebelah kali ya nggak enak orang. Tapi akhirnya berjalannya waktu kita juga ada kas meskipun sering minus. Tapi kita juga akhirnya tahun kemarin kita ngejapri lagi. Kita nggak mau dong terus-terusan gratis karena kita juga ada kas. Kemudian kita nanya bisa nggak kita bantu. Dalam artian kita juga nggak banyak lah, tapi misalnya kita mau bantu sedikit-sedikit lah, entah itu hosting, domain atau mungkin jasanya, karena saya kalau di website dari itu. Terus beliau, ini aja domainnya aja untuk umur panjang. Ya udah, terus beliau ngasih screenshotnya, habisnya besok 2025 Desember. Jadi kita besok cuma memperpanjang domainnya, hosting sama jasanya kakaknya aja, kayak gitu. Menarik Mas, karena ketika kemarin aku buka webnya itu, ini simple, tapi informatif,
tapi tetap manis gitu loh. Jadi ya asik aja gitu ketika orang buka pun juga dapat infonya, dan ketika pengen tahu info lanjutannya juga tinggal ngeklik yang mana, mau masuk ke IG atau dan sebagainya macamnya gitu. Oke. Mas Irsyad, cepet banget ketawa Mas. Tapi kayaknya sudah di luar dari waktu yang kita tentukan gitu. Sungguh sangat cerita yang oke banget, yang inspiratif banget dari seorang asli Jombang gitu yang merantau ke Jogja dengan caranya mulung, membuat gerakan literasi, mampu menciptakan lingkaran-lingkaran yang bisa membantu untuk membuat gerakan literasi, bahkan bikin cabang juga di Bekasi dan Jombang yang mohon maaf sekali belum bisa kita obrolkan lagi. Jadi mungkin next kalau masih ada waktu dan Mas Irsyad berkenan, kayaknya juga asik nih ngobrolin yang di Jombang dan Bekasi gitu ya. Biar bisa ada perbandingan gerakan di sana sama di Jogja seperti apa gitu. Oke, Mas Irsyad, seperti biasa, kebiasaan kita sebelum closing, silahkan ngomong ke kamera, ngomong ke teman-teman, istilahnya kata-kata hari ini masih kan gitu, untuk gerakan literasi gitu. Sebelumnya nggak nyiapin apa-apa, tapi mungkin yang sering saya katakan itu untuk pengingat aja, dan juga pengingat untuk literasi itu, bolehlah kita di Indonesia punya perpus yang besar, megah, mewah, tapi apakah orang-orang yang di bawah, dalam artian menengah ke bawah, kalangannya berani masuk? Mau masuk? Dengan mungkin pakaian yang kucel segala macam. Maka dari itu mungkin kita hal-hal kecil yang mungkin belum terfikirkan, kayak tadi misalnya milah sampah atau milah barang bekas. Sebenarnya banyak banget medianya. Mungkin juga teman-teman yang belum pernah tahu, mungkin harus mulai untuk mencoba untuk mencarinya. Di Jogja itu sangat luar biasa, jujur. Karena kita juga pernah banyak belajar dari teman-teman di Jogja. Jadi hal apapun, hal sekecil apapun itu pasti akan berarti untuk teman-teman yang lain. Oke, itu tadi kata-kata dari Mas Irsyad yang sungguh sangat inspiratif sekali. Intinya adalah ketika kita bikin sesuatu itu nggak perlu yang muluk-muluk, tapi sebisa mungkin bisa menjangkau apa yang kita tuju gitu ya Mas. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini dari podcast Literasi Berbagi dari Padepokan Asa dan Wonder Home People. Sampai jumpa di podcast Literasi Berbagi selanjutnya. Dadah kamera Mas, dadah.